guys, welcome back to my YouTube channel. Saya Nur Aziza. Hai guys, kembali lagi sama aku Safira Nur Aziza. Kali ini aku mau memberikan informasi terkait mata kuliah laporan akuntan yang diberikan oleh Bapak Heliantono. Nah, di sini saya diberikan 3 pertanyaan. Yang pertama, pengertian dari profesi akuntansi. Yang kedua, apa yang dimaksud jasa asuran dan non asuran. Yang ketiga, apa yang dimaksud manajemen resiko dan bagaimana penerapannya dalam bisnis. Mari kita simak. Oke, jawaban nomor 1 yaitu tentang profesi akuntansi. Profesi akuntansi adalah seseorang yang bekerja di bidang ekonomi atau keuangan yang memang memiliki kompetensi di dalam bidangnya. Nah guys, yang kalian tahu seperti apa? Kalau aku biasanya tahu seperti akuntan mendidik kayak dosen, terus juga akuntan manajemen seperti yang di kantor-kantor, bisa juga akuntan sektor publik itu di pemerintahan. Oke, jawaban nomor 2 yaitu pengertian tentang jasa asuran maupun non asuran. Jasa asuran itu adalah seseorang yang memiliki kemampuan atau ahli independen dalam memberikan keputusan atas apa yang diperiksanya. Berikutnya, jasa non asuran. Jasa non asuran adalah jasa yang diberikan akuntansi publik bukan berdasarkan temuan, pendapat, atau keyakinan, tetapi seperti jasa perpajakan, jasa konsultasi. Nah, jasa perpajakan ini seperti bagaimana auditor itu memberikan pengarahan tentang pengisian SPT atau masalah-masalah tentang perpajakan. Nah, yang terakhir adalah manajemen resiko dan bagaimana penerapannya pada bisnis. Kalian nih, bagus banget nih yang baru mulai bisnis. Apa sih manajemen resiko itu? Manajemen resiko itu adalah suatu tindakan untuk meminimalisirkan dan mencegah terjadinya resiko dalam usaha kamu. Nah, pertama yaitu bagaimana kita mengidentifikasi dulu lingkungan bisnis kita. Seperti kita itu bersaing di mana dan apa aja sih yang biasanya terjadi dalam usaha kamu. Contoh ya, aku sekarang lagi usaha keripik. Nah, di dalam usaha keripik itu apa aja yang bakal terjadi resiko atau yang menyebabkan kerugian. Biasanya keripik itu alot, jadi kayak udah nggak layak makan. Nah, di situ kita harus tahu dulu nih, itu kemungkinan resiko sedang, kecil, atau besar ya. Biasanya kalau aku sendiri itu adalah risiko besar, karena kalau udah alot itu udah gak enak dimakan, jadi nggak bisa dijual lagi guys. Nah, itu diidentifikasi ke dalam suatu resiko yang besar. Seterusnya baru kita lihat dulu resiko yang lain. Contoh misalnya packagingnya itu tidak rapat, jadi membuat semua kemasan itu jadi rusak, jadi kurang baik dalam kemasan. Itu biasanya aku identifikasikan ke dalam resiko sedang. Nah, bisa juga itu menyebabkan kerugian, tapi masih bisa diatasi sebelum terjadinya alat itu tadi. Nah, di situ pesaing. Bagaimana kalian menanggapi suatu pesaing di usaha kalian? Misalnya sama-sama penjual keripik, atau ada penjual keripik lain yang bisa atau punya keunggulan tersendiri dalam keripiknya. Itu harus dilihat guys. Setelah menentukan strateginya, apa sih yang kalian harus lakukan? Di situ setelah itu kalian identifikasi dan baru namanya kontrol. Itu adalah bagaimana cara yang paling tepat menentukan tindakan untuk mengatasi resiko itu. Kalau aku, berarti aku harus punya jangka waktu seberapa lama keripik itu bertahan di dalam plastik. Yang kedua, sebelum memasukkan makanan ke dalam plastik, aku lihat dulu bagaimana labelnya, bagaimana tingkat ketebalan plastik, dan itu semua harus aku lakukan supaya tidak terjadi resiko dalam
bisnis aku. Oke guys, see you and the next vlog. Bye bye. Makasih.